Belum lama ini anak saya yang paling kecil sedang gemar membaca Alkitab versi mangga. Kira-kira ini bukunya, saudara-saudara. Ada 4 buku dari versi mangga. Jadi ini merupakan Alkitab yang dituliskan secara versi komik atau versi mangga. Dan dia senang sekali membaca Alkitab ini. Dan terakhir dia membaca cerita tentang Yosua. Nah, setelah dia membaca kitab Yosua ini, cerita Yosua ini, dia mengajukan pertanyaan kepada saya. Kenapa kok Allah begitu kejam? Ya, karena kita tahu di cerita Yosua ini terjadi perang atau bangsa Israel mengkonquer suatu daerah, suatu kota, dan banyak sekali cerita tentang membasmi suatu suku bangsa. Dan ini menjadi pertanyaan dia kepada saya, kenapa kok Allah kejam? Dan pertanyaan ini tentunya tidak adalah pertanyaan yang baru, ya saudara-saudara. Kalau kita belajar dalam sejarah gereja misalnya, di awal abad-abad mula-mula gereja berdiri, maka pertanyaan ini juga muncul. Mereka atau bapak-bapak gereja mencoba merekonsiliasi antara Allah yang diberitakan oleh Kristus yang penuh damai, penuh kasih, dengan Allah orang Yahudi yang mereka baca dari kitab-kitab Alkitabnya orang Yahudi atau Taurat. Karena mereka menemukan bahwa Allah di Perjanjian Lama ini sepertinya haus darah atau garang sekali. Ya, bahkan bisa mengajukan satu pembunuhan satu daerah atau suatu kota, bahkan suatu suku bangsa. Nah, tentunya pertanyaan ini bukan pertanyaan yang gampang lalu begitu saja. Tentu juga ada pergumulan, dan bahkan dalam sejarah gereja kita menemukan beberapa argumen tentang bagaimana harusnya kita membaca atau mengartikan siapa Allah di Perjanjian Lama dan bagaimana kita merekonsiliasi itu dengan Allah Perjanjian Baru yang diberitakan oleh Kristus. Nah, kali ini di episode kali ini kita akan membahas salah satu teori pertama yang bisa disebut sesat ya. Ya, nanti episode berikutnya kita akan bahas juga beberapa teori yang tidak sesat. Nah, kali ini saya akan membahas yang sesat dulu karena merupakan salah satu teori yang bisa dibilang tertua. Dan ini ada di abad kedua ya, abad pertama kedua yang terkenal oleh seorang bernama Marcion. Nah, Marcion ini dia mengatakan atau mengajukan bahwa Allah di Perjanjian Lama itu bukanlah Allah yang sama dengan Allah yang dibawa oleh Kristus, yang menjadi inkarnasi Kristus. Nah, menurut Marcion ini bahwa Allah Perjanjian Lama itu adalah Allah yang bukan sepenuhnya Allah, atau Allah yang demigior, yang seperti tidak berkuasa, atau Allah yang jahat, sedangkan Kristus adalah Allah yang benar. Jadi si Marcion ini memisahkan antara Allah di Perjanjian Lama dan Allah di Perjanjian Baru. Dan ini memang disesatkan, dicap sesat oleh beberapa bapak gereja, bahkan kemudian teori ini mungkin tidak lagi familiar dalam gereja, tapi tetap ada beberapa orang atau beberapa teologian yang masih mereferkan dirinya sebagai the new Marcion. Nah, Marcion ini mengatakan seperti itu karena mereka atau dia atau kelompok Marcion ini tidak bisa merekonsiliasi Allah di Perjanjian Lama dengan Allah di Perjanjian Baru. Bahkan kelompok Marcion ini juga menolak beberapa tulisan atau buku-buku di Perjanjian Baru. Jadi menurut mereka Allah yang seperti Kristus beritakan, Allah yang penuh kasih, yang Allah cipta damai, inilah Allah yang sebenarnya. Sedangkan Allah yang garang, yang jahat, yang menuntut balas dengan darah segala macam, itu adalah Allah yang tidak benar. Dan ini tentunya ditolak oleh kita juga saat ini, bahwa kita tidak bisa memisahkan seperti itu. Tapi kita perlu pelajari bahwa di dalam Marcion ini, kenapa mereka bisa, atau kelompok Marcion ini bisa memisahkan seperti itu, karena mereka berpendapat bahwa Allah Perjanjian Lama itu adalah Allah yang mencipta, ya. Kejadian 1 kan Allah mencipta dan menciptakan secara materi. Dan again, ini kembali lagi ke masalah pertama tentang Platonisme yang seringkali kita bahas, bahwa kemudian mereka atau dia, kelompok ini mengatakan bahwa yang menciptakan daging atau yang berasal dari daging itu adalah yang evil, ya, seperti Platonisme dan Gnosticism. Dan oleh sebab itu Allah di Perjanjian Lama itu disebut Allah yang tidak benar, sedangkan Allah di Perjanjian Baru adalah yang benar. Dan ini adalah suatu teori yang salah. Nah, saya kenapa bawa seperti ini? Karena saya akan membahas ini sebagai dasar argumen pertama sebelum kita masuk ke dalam 3 argumen lain, bagaimana caranya kita merekonsiliasi Allah di Perjanjian Lama dengan Allah di Perjanjian Baru mengenai violence of God, kekerasan yang terjadi atau kegarangan Allah di Perjanjian Lama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.